Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kata Immanuel. Saudara, berbicara mengenai kata Immanuel, kata ini adalah merupakan kata yang sangat diidam-idamkan oleh semua manusia, sangat diimpikan oleh setiap orang. Misalnya, pada saat seseorang mengadakan satu perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kata Immanuel adalah satu kata yang sangat diharapkan oleh orang tersebut. Artinya bahwa kata Immanuel adalah sangat penting bagi setiap orang, khususnya bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mempelajari pada saat ini mengenai kata Immanuel. Nah, kata Immanuel biasanya muncul pada saat perayaan Natal. Tetapi sebenarnya kata Immanuel itu bukan saja muncul pada saat perayaan Natal, tetapi kata Immanuel itu muncul setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita sangat mengharapkan kata Immanuel. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar mengenai kata Immanuel. Yang akan saya bacakan dulu di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23, beginilah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan atau yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari ayat yang kita baca, ayat ini merupakan satu kisah, satu peristiwa di mana Yesus lahir. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria menyampaikan satu pesan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan, ketika dia lahir, dia harus diberi nama Immanuel. Nah, Immanuel di situ sudah dijelaskan tadi, yang berarti Allah beserta kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini muncul pada saat Yesus akan lahir, sehingga yang menjadi pemikiran kita kalau kata Immanuel itu merupakan kata di mana pada saat perayaan Natal itu, atau pada saat kita merayakan hari Natal. Tetapi kita melihat bahwa kisah atau munculnya nama Immanuel, munculnya nama Immanuel itu ternyata sudah sejak zaman para nabi, sebagaimana yang disampaikan yang sudah kita baca tadi, dikatakan di dalam ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi saudara, kata Immanuel itu sudah ada sejak zaman para nabi.
Jadi bukan saja pada saat Yesus lahir maka muncul kata Immanuel, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Matius, maka dia berkata sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi sejak sebelum Yesus dilahirkan. Kita akan bertolak dari apa yang dikatakan para nabi. Ya, tentunya ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika sempat menubuatkan mengenai kata Immanuel. Tetapi saudara, kita coba mau mendalami akan makna dari kata Immanuel. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita adalah kenapa ketika Yesus lahir diberi nama Immanuel? Nah, dalam perenungan kita, kenapa bukan nama yang lain? Ya, kenapa bukan nama seperti Yosua? Kenapa bukan nama seperti Musa? Kenapa bukan nama seperti yang lain-lain? Tetapi diberi nama Immanuel. Nah, tentunya kalau kita berbicara nama, itu tentunya nama itu sangat berarti, ya, sangat berarti, sangat memiliki arti, sangat memiliki makna bagi setiap orang. Tentunya kita ketika diberi nama oleh orang tua kita, tentunya itu sangat memiliki arti untuk kelangsungan dari anak tersebut. Artinya nama itu adalah sangat penting bagi setiap orang yang lahir. Nah, dari sini kita melihat mengenai nama Immanuel yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Nah, coba kita melihat arti kata Immanuel, ya, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Matius bahwa Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Tetapi kalau kita melihat dulu apa yang dikatakan oleh para nabi sebelumnya, ya, nanti kita akan sampai ke Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Kalau kita melihat arti, ya, arti daripada kata Immanuel, jadi dalam bahasa Ibrani El itu adalah Allah, sedangkan Immanu itu adalah menyertai kita atau beserta kita atau dengan kita. Jadi kata Immanuel itu memiliki pengertian bahwa Allah menyertai orang-orang percaya. Allah beserta dengan kehidupan kita. Allah hadir di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita melihat sebagaimana Matius mengatakan hal itu supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Nah, dalam hal ini kita melihat ada nabi seperti Nabi Yesaya sempat mengatakan mengenai hal itu. Nah, saya akan membacakannya di dalam Yesaya. Ya, di dalam Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Di sini diberi judul mengenai Yesaya dan Raja Ahaz. Yesaya dan Raja Ahaz. Coba saya membacakannya dalam ayat 1 supaya kita paham mengenai maksudnya. Nah, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, jadi kita melihat dari sini, ini adalah satu peristiwa mengenai Raja Ahaz. Jadi Raja Ahaz dengan Yesaya. Nah, di dalam ayat 10, Yesaya pasal 7 ayat 10, itu dikatakan judulnya pemberitaan mengenai Immanuel.
Nah, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, Allah, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang kita lihat, ayat yang kita baca mengenai Yesaya dan Raja Ahaz, kita melihat bahwa ketika mereka akan menghadapi satu peperangan, nah sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Tuhan di tengah-tengah satu bangsa, nah pada saat itu Yesaya mengatakan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka akan berperang, ya, melalui seorang raja. Mereka akan menyerang satu kota. Dan disebutkan di situ adalah satu kota yang bernama kota Yerusalem. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Israel itu terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yehuda dalam hal ini dia mau menyerang kota Yerusalem, ya, menyerang kota Yerusalem. Tetapi kalau ayat yang kita baca tadi, mereka tidak dapat mengalahkan Yerusalem, kota Yerusalem. Ya, jadi ketika Israel sudah terpecah belah, nah pada zaman itu tentunya Yerusalem adalah merupakan kota, ya, ibu kota dari Israel. Tetapi ketika mereka pecah, maka muncul banyak permasalahan terhadap kota-kota yang ada di sekitar itu, termasuk kota Yerusalem. Kota Yerusalem akan diserang. Tetapi kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan kepada seorang raja yang bernama Ahaz tadi, coba diperhitungkan lagi. Coba mintalah suatu tanda kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan menolong, gitu ya. Tetapi Ahaz berkata, enggak, saya tidak mau meminta tanda, saya tidak mau mempermainkan Tuhan. Jadi sebenarnya di sini kita melihat bagi Yesaya itu sangat penting ketika dalam mengambil satu keputusan, sangat penting melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, sudah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mintalah tanda kepada Tuhan. Minta tanda, minta restu kepada Tuhan. Tetapi Raja Ahaz dia menolak. Jadi kita melihat sebenarnya keberadaan Raja Ahaz. Dia adalah orang yang sebenarnya tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah, sebab kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, melihat kisah mengenai Raja Ahaz, dia sebenarnya juga adalah seorang penyembah berhala. Jadi sebenarnya ketika mereka ada dalam satu ketakutan yang besar, mereka tidak mampu mengalahkan Yerusalem pada saat itu, maka ayat 14 yang kita baca itu sebenarnya adalah satu penegasan Nabi Yesaya terhadap Raja Ahaz. Ya, sehingga dia berkata begini, saya membacakannya kembali. Ayatnya yang ke-13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang,
sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Jadi kita melihat Raja Ahaz ini dalam pandangan Nabi Yesaya, dia sudah melelahkan Yesaya pribadi, dia sudah melelahkan banyak orang, bahkan dikatakan dia sudah melelahkan Tuhan. Nah, artinya Raja Ahaz ini tidak dengar-dengaran. Nah, sehingga ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, inilah yang dikatakan oleh Matius sebagaimana yang difirmankan oleh para nabi. Nabi Yesaya sebelum Yesus lahir, ya, dia sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada seorang ibu muda, akan ada seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan akan diberikan nama Immanuel. Nah, jadi Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya terhadap Raja Ahaz, sebenarnya ini menunjukkan kepada kita yang hidup akhir ini bahwa sebenarnya ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, maka kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Sehingga dalam keadaan ketakutan sekalipun, dia menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel. Nah, itu yang pertama dari ayat yang kita baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, kalau kita baca juga di dalam Mika pasal 5, ya, Nabi Mika. Jadi apa yang dikatakan oleh Matius tadi sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi, ya, dikatakan oleh para nabi. Nah, jadi Nabi Yesaya dan Nabi Mika kita akan melihatnya. Nabi Mika pasalnya yang kelima. Nabi Mika pasal 5 ayat 1 ayat 2. Judulnya adalah Raja, Mesias, dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu, ya, ia akan membiarkan mereka, akan membiarkan Israel sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini berkata dengan judul Raja, Mesias, dan Penyelamatan Israel. Dari apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, Nabi Amos itu lebih memperjelas, ya, kenapa ada seorang wanita yang akan melahirkan, dan yang akan lahir ini dia yang akan menyelamatkan Israel. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Israel itu sudah pecah. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwa dalam sejarah penduduk Israel, ya, penduduk Israel mereka itu terpecah belah, mereka itu terdampar, ya, mereka itu pergi ke negara-negara yang lain, khususnya mereka yang tergolong orang-orang yang kuat di Israel pada waktu itu, sehingga di Israel yang tertinggal hanyalah orang-orang yang
boleh dikatakan orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya, sehingga mereka pun diperlakukan yang tidak semena-mena. Nah, dari keadaan inilah maka makna Immanuel itu sebenarnya akan dinyatakan kepada Israel. Dari ayat yang kita baca, nama Immanuel itu akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, bahwa di mana Israel itu akan diselamatkan oleh Allah. Nah, itu kita akan lihat. Jadi inilah yang menjadi dasar mengenai kata Immanuel yang akan kita renungkan pada saat ini. Nah, dari hal ini maka kita akan melihat makna daripada kata Immanuel terdapat 3. Yang pertama, makna daripada Immanuel yang pertama adalah Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia mengambil rupa, ya. Jadi kenapa Immanuel, ya? Immanuel itu akan menyertai manusia, ya. Immanuel itu akan beserta dengan manusia. Nah, itulah sebabnya Immanuel itu, ya, Yesus itu yang pertama dia akan mengambil rupa sama seperti manusia. Dia mengambil rupa sama seperti kita manusia. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah supaya dia menyertai, supaya dia akan melindungi, supaya dia akan beserta dengan manusia. Nah, itulah sebabnya Yesus harus lahir melalui rahim seorang wanita yang bernama Maria. Jadi Yesus sebagai Raja, sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia mengambil rupa sama seperti manusia. Ya, bahkan kalau Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2, di situ kalau kita perhatikan Yesus itu mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Nah, kitab Ibrani mengatakan dia jadi sama seperti manusia, tetapi yang membedakannya adalah Yesus tidak berbuat dosa. Kalau manusia masih bisa berbuat dosa, sedangkan Yesus ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia tidak berdosa, ya, dia tidak melakukan dosa apapun. Nah, kita melihat yang pertama, makna daripada Immanuel adalah Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Ini adalah hal yang fenomena bagi banyak pendengar. Ya, kok bisa Allah mengambil rupa? Ya, Allah mengambil wujud sama seperti manusia. Ya memang karena dia akan menyertai manusia. Dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Makanya dia harus mengambil rupa sama seperti manusia. Nah, yang kedua adalah kenapa Immanuel? Ya, apa arti Immanuel? Arti yang kedua Immanuel itu adalah Immanuel adalah satu perjanjian, ya, satu nama perjanjian bagi orang Israel. Ya, nama Immanuel merupakan satu nama perjanjian dikhususkan bagi orang Israel. Itulah sebabnya kenapa Yesus lahir di Israel. Karena ada tujuan dengan Israel. Saya katakan tadi bahwa Israel sudah terpecah belah. Israel dalam teritorial suatu bangsa, suatu negara sudah tidak ada. Bahkan kalau kita mempelajari dalam sejarah bahwa Israel yang sah, ya, Israel dalam satu
kenegaraan itu udah hilang, sudah tidak ada. Ya. Karena orang Israel semuanya sudah terhambur ke berbagai negara-negara yang ada di dunia. Nah, tetapi kita melihat Immanuel itu lahir, ya. Yesus itu lahir diberikan nama Immanuel agar supaya sebagaimana yang kita baca di dalam Mika sangat menjelaskan bahwa ketika Immanuel itu lahir, ketika Yesus itu lahir, ia akan menyatakan diri kepada bangsa Israel. Ya, dia akan mengembalikan manusia-manusia, orang-orang Israel yang ada di negara-negara bagian, yang ada di semua negara yang ada di muka bumi, akan dikembalikan semuanya. Itulah sebabnya tidak heran, ya, pada tahun 1948 Israel merdeka. Ya, Israel merdeka. Israel merdeka itu bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah satu perjanjian bagi orang Israel, di mana sisa-sisa Israel akan dikumpulkan kembali. Israel akan dikumpulkan kembali sehingga Israel menjadi negara merdeka. Inilah janji Tuhan, ya. Immanuel akan menyertai setiap orang Israel. Ya, Immanuel akan menyertai orang Israel. Yang ketiga, jadi yang pertama Immanuel, makna daripada Immanuel yang pertama adalah Yesus lahir ke muka bumi ini, dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Ya, dia mengambil rupa sebagai manusia. Makna Immanuel yang kedua adalah di mana Immanuel akan menyatakan janjinya kepada bangsa Israel. Yang ketiga, Immanuel itu akan menyatakan janjinya kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika Immanuel datang, Israel sudah dikumpulkan kembali. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa bahkan ketika Yesus lahir, tidak ada orang Israel yang menyambut mereka. Bahkan kalau kita melihat sejarah, Alkitab mencatat bahwa yang membunuh Yesus adalah orang-orang Israel. Sampai hari ini sebagian besar orang Israel, mereka masih menolak kehadiran Yesus. Mereka masih menolak kehadiran Immanuel dalam hidup mereka. Mereka udah melupakan pertolongan Yesus, pertolongan Allah pada masa lampau. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan bahwa ketika Israel menolak kehadiran Yesus, maka keberadaan kita Allah melihat kepada semua bangsa yang ada di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes, ya, Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah perjanjian Allah, inilah perjanjian Immanuel. Immanuel adalah satu nama perjanjian yang diberikan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan, Immanuel itu akan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Immanuel itu akan menyertai kita, maka kita harus pastikan bahwa keadaan kita ada dalam pemeliharaannya. Kenapa ada kata Immanuel? Kenapa ada kata
Tuhan beserta kita. Kenapa ada kata Yesus menyertai kita? Penyertaan Immanuel dalam diri kita, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan saja pada saat kita senang, tetapi justru kata Immanuel itu muncul pada saat kita dalam keadaan menderita. Israel dalam keadaan terpuruk, maka Immanuel datang dalam kehidupan mereka. Ketika Israel tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka perjanjian melalui nama Immanuel itu digenapi bagi kehidupan mereka. Saudara, dari perenungan ayat-ayat yang kita baca, makna daripada Immanuel itu menunjukkan kepada kita bahwa pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita dalam ketakutan, pada saat kita dalam keadaan tidak mampu berbuat apa-apa, pada saat kita merasa bahwa semuanya sudah tidak ada harapan, dalam kegelapan, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ketakutan melanda, maka pada saat itulah Immanuel datang menyertai setiap orang yang percaya. Tetaplah percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya sebagai manusia, mengambil rupa sama seperti kita manusia, dengan tujuan adalah agar dia dapat menjadi penyelamat, dia menjadi pemimpin, dia menjadi Allah yang menempatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan malam ini akan menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan bagi kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai untuk kita semua. Haleluya.